Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini prihatin lur ya. Kami selaku pemerhati ya, selaku pegiat ya, tentang medsos juga tentang informasi ya. Jadi konten YouTube ini yang menurut saya itu harus mulai ada penertiban lah ya. Jadi sehingga ya kalaupun YouTube itu memang gak bisa menjadi sumber terpercaya adanya sebuah informasi ya, tapi kan ada juga YouTube ini yang difungsikan sebagai media ya, media yang bisa dipertanggungjawabkan juga ya. Dari sini di saat nggak ada penertiban ya, jadi terkesan ada pembiaran dari pemerintah ini. Kami ini selaku pegiat informasi ini juga resah juga ya. Contoh dengan semakin viralnya Buida Dayak ya, yang luar biasa ya, bisa membantu masyarakat terkait dengan penyakit yang diderita ya. Jadi utamanya itu yang punya penyakit kaitannya dengan tulang ya, itu luar biasa Buida Dayak, sangat membantu masyarakat ya. Tapi di sisi lain dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ini kan mau nggak mau itu kan bisa menjadi resah ya masyarakat ini. Resahnya itu menyayangkan ya. Coba kalau misalkan YouTube ini yang sudah sangat familiar ya, yang sudah banyak istilahnya yang menggunakan aplikasi YouTube ini, dioptimalkan gitu loh sebagai media ya, yang mampu menjadi tontonan yang sifatnya menghibur ya, tapi tidak hoax ya. Dari situlah ya saya sangat berharap ya dengan program satu desa satu channel YouTube. Nah, ini harapan saya bisa menjadi sebuah solusi ya. Bagaimana memaksimalkan aplikasi YouTube yang sudah sangat familiar ini sesuatu yang positif ya, yang manfaat ya, yang berguna bagi masyarakat banyak. Dari sinilah ya, di saat kita mengharapkan kepada pemerintah pusat ya, mungkin dari Kementerian Kominfo kejauhan lah ya, atau mungkin ini dianggap bukan hal yang menarik ya, karena memang kepekaan kepedulian itu sudah nggak ada pada pejabat ya. Jadi pejabat sekarang tuh bingung dengan banyaknya kasus korupsi lah ya, pencucian uang lah ya, urusan politik lah ya, sehingga urusan kaitannya dengan masyarakat ini siapa yang mau mengambil peran gitu loh ya. Kalau tidak kepala desa atau lurah ya. Makanya besar harapan kami, mari ya kepala desa ya atau kepala kelurahan ini peluang ya, bagaimana dengan membuat channel YouTube tadi ya, paling tidak sebagai kepala desa atau kepala kelurahan tadi bisa menjadi sebuah solusi ya. Bagaimana dengan satu desa satu channel YouTube tadi mampu menghibur masyarakat ya, dan mensolusikan banyak hal. Karena saya sebagai pegiat informasi tadi, kami punya punya program ya, bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera. Nah, dari sinilah mestinya YouTube ini harus menjadi ajang kreasi ya, ajang kreatif ya, bagi kepala desa ataupun kepala kelurahan ya, untuk membuat satu channel resmi ya, satu channel resmi yang konten-kontennya pastinya meliputi kegiatan atau aktivitas yang ada di desa ya, atau program-program yang ada di pemerintahan desa. Itu
tayangkan lewat YouTube channelnya ini ya. Sehingga insya Allah dengan adanya satu channel yang dioptimalkan untuk informasi tadi, inilah ya peluang kepala desa ya untuk punya arti atau punya manfaat bagi masyarakat ya. Nah, jadi dengan adanya media informasi yang kita kelola dengan baik tadi, kan masyarakat itu merasa diuntungkan ya. Masyarakat merasa menjadi penerima manfaat dari channel tersebut ya, sehingga bisa menjadi solusi. Makanya sekali lagi saya sangat berharap ya, kepala desa atau kepala kelurahan, marilah ya. Jadi kita tinggalkan ya pemikiran-pemikiran negatif ya, pemikiran-pemikiran ya mungkin yang selama ini terkesan memperkaya diri ya, atau dengan adanya kondisi seperti sekarang ini justru pemerintah desa ini tiarap semua ya, seolah-olah itu lepas dari pantauan masyarakat ya. Nah, sehingga aktivitasnya itu cenderung kebanyakan banyak yang pasif ya. Nah, dari sinilah saya sangat berharap ya, marilah ya, saya tidak bosan-bosan ya. Insya Allah kalau kepala desa betul-betul bisa mengoptimalkan YouTube channel ini dengan baik ya, peluang ya untuk menjadi kepala desa ya akan terpilih lagi itu sangat punya peluang ya. Kalau saya berharap misalkan camat itu kejauhan ya, camat itu kan sing mikir rakyat itu nggak ada. Bupati ya itu ngomong doang ya. Bupati itu juga waduh kalau mau nyalon aja wis kayak rakyat itu tiap hari dikeloni ya, didengar ceritanya. Tapi begitu jadi jarang yang memikirkan rakyat, itu nonsen menurut saya sudah. Nah, dari situlah ya, mari kita jangan berharap besar dengan bupati, dengan camat, dengan pejabat ya. Mari ya kepala desa ya, Pak Lurah, punyalah kepekaan, kepedulian. Ini saatnya kepala desa ini berperan ya, menjadi sebuah solusi bagaimana YouTube itu akan menghantarkan bapak-bapak kepala desa untuk punya arti, punya manfaat, insya Allah masuk swarga ya. Soalnya apa? Di saat kita sebagai kepala pemerintahan ya, kepala pemerintahan desa ya, itu media YouTube ini bisa sebagai ruang publik ya, media komunikasi dengan masyarakat ya. Nah, insya Allah dari sini kan masyarakat tuh merasa diuntungkan ya, masyarakat merasa punya pemimpin ya. Ya, sehingga dengan YouTube channel desa tadi betul-betul menjadi tontonan bagi warga masyarakat gitu. Kami betul-betul resah ya, kami betul-betul galau ya posisi sekarang ini. Begitu semerawutnya ya informasi di pemerintahan ini ya. Jadi rujukan bagi masyarakat informasi yang benar itu di mana itu nggak ada, ya, nggak ada sudah. Ya. Kalau kita bicara televisi sudah jarang peminatnya, ya. Jadi masyarakat pengguna HP inilah ya yang masyarakat ini notabene itu berada di mana-mana dan dia selalu bermain HP. Nah di sini marilah ya pemerintah desa, ayolah Pak Enggi, Pak Lurah ya, buka kepekaan kepedulianmu, buka telingamu lebar-lebar ya, ya, agar kamu punya kepekaan. Sebenarnya masyarakat ini sedang menangis, tersenyum atau bagaimana? Jangan seolah-olah itu dibiarkan sudah. Emangnya gue pikirin. Ya Allah. Padahal kita ini negara ya dengan jumlah penduduk terbesar tuh muslim. Ya, sedangkan sebagai seorang muslim itu sebagus-bagusnya orang itu orang yang punya manfaat. Nah, inilah masa kayak pemerintahan desa, kayak kepala desa, kayak lurah ya. Itu
nggak bisa sih ya memprogramkan ya satu desa satu channel YouTube? Sebenarnya kalau camat itu mau, ini juga potensinya camat itu untuk apa ya, menggapai surga itu ada. Begitu juga bupati. Di saat ingin terpilih kembali, programkan. Satu desa harus punya satu channel YouTube, akan saya pantau dari kantor. Nah gitu loh bupati itu. Jangan bupati bingung ini ya, sudah mau mendekati pilihan lagi, ini harus bagaimana, wes. Misalkan tebar-tebar uang atau apa segala macam ya, wes ngajak masyarakat untuk ke Wali Limo segala macam, ya itu bagus ya. Tapi jangan hanya itu sebagai alat untuk mencapai tujuan, ingin dipilih lagi. Sedangkan kamu memberangkatkan warga masyarakat untuk ke Wali Limo itu berapa miliar yang harus kamu keluarkan. Akhirnya jadi bupati ya, begitu jadi tiduran lagi, bingung golek balen. Ya, mari kita sudahi. Ya, mari kita sudahi. Ya. Dengan YouTube, ya, bupati berpotensi untuk dipilih lagi ya, tidak harus dengan bermiliar-miliar dana yang harus dikeluarkan ya untuk money politik. Ya. Hentikan itu. Ya. Ya, saya sangat berharap ya, jadi para ulama ya, para kiai ya, para dai ya, jadikan sebuah materi dakwah. Bagaimana dengan HP bisa mengantarkan kita masuk swarga? Ya. Bagaimana dengan HP ya bisa menghantarkan ya masuk swarga? Monggo Pak Yai, ya para ulama, berkreasilah dengan teknologi ini. Ya, mari Pak Yai turun kampung, belusuan. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Semoga keprihatinan kami ini, kami selalu bergerak ya, dan selalu beraksi ya untuk mengajak ya, masyarakat untuk peka peduli ya. Besar harapan kami satu desa dengan adanya satu channel YouTube ya di Dengkol yang sudah kami buat ya, yaitu platformnya itu Dengkol United, itu TV channel desa. Semoga ini nanti mendapat respon bagi warga masyarakat ya. Juga pemerintah desa ini tingkat meresponnya juga harus serius ya. Biar jadi kepala desa itu paling tidak itu tebar manfaat ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.